Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'duh. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu Madura dimanapun berada, saya ucapkan selamat pagi buat sahabat-sahabat yang beragama lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah fenomena yang lagi hangat dan viral. Sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat saya melalui WhatsApp, ya, yaitu tentang dalil mengucapkan doa terhadap almarhum Ustadz Yazid Jawas. Ini menjadi sangat menarik sekali saudaraku, akan tetapi kita harus sangat berhati-hati di dalam menyikapi masalah ini. Karena mengenai ucapan doa terhadap Ustadz Yazid Jawas ini sudah menimbulkan pro dan kontra. Karena sebagian orang-orang Nahdiyin yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap Ustadz Yazid Jawas ini adalah golongan orang-orang Wahabi. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Kalau secara dalil itu sudah disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli, itu secara dalil. Tinggal kalian mencari di Google channelnya Kiai Haji Idrus Ramli. Kemarin saya sudah sempat mendownload. Ya, kita akan saksikan bersama-sama dulu supaya tidak gagal paham, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahal faqal alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, misalnya maksudnya kitab Hamalul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni, muridnya Imam An-Nasai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, kita dengarkan sambil ya ngopi. Rasulullah, Allah azza wa jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal dah mati. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bacaan ini dibaca ketika ada musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Qauluhu babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam ay minal kufar awil khawarij aw ghairihim min arbabil ibtida al mufsidina lid-din.
Ini Imam Ibnu Allan dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Alal Azkar An-Nawawiyah juz 4 halaman 88. Perkataan beliau Imam Nawawi, bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Artinya ketika ada tokoh Wahabi meninggal, doanya ya tadi itu, alhamdulillah alladzi nasara abadah wa a'azza dinah. Ini keterangan Imam Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Alal Azkar An-Nawawiyah. Kalau mereka meninggal, apa kita perlu takziah, mendatangi jenazahnya? Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitabnya Babun Nahyi Am Mujalasati Ahlil Bidah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Qadariyah majusu hadhil ummah in maridu fala ta'uduhum wa immatu fala tashhaduhum. Al-Baihaqi kitab Al-I'tiqad halaman 236. Bab mengenai larangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Enggak perlu duduk-duduk sama mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, golongan Qadariyah itu kaum majusi umat ini. Jika mereka sakit, jangan kamu jenguk. Dan jika mati, jangan kamu saksikan. Kamu gak perlu datang takziah ke sana kalau Qadariyah ini meninggal. Nah, ini keterangan singkat ya, berhubung ada kontroversi sesama saudara biar jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu saudara-saudaraku mengenai dalil-dalilnya. Kurang lebihnya itu nanti sampean cari sendiri di YouTube di channelnya Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, jadi saya tidak bisa menerangkan secara dalil dan saya tidak bisa memberikan jawaban melebihi jawaban yang diberikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Ya. Akan tetapi di sini saya akan menjawab dari sisi sosialnya. Karena itu kapasitas saya menjawab dari sisi sosial sebagai manusia, sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sebagai warga negara yang beragama. Dalil-dalil yang dibacakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli itu adalah benar adanya. Akan tetapi jika saya tinjau dari sisi sosialnya, maka saya tidak akan menggunakan dalil itu karena dikhawatirkan akan melukai, ya, akan melukai perasaan daripada keluarga yang ditinggalkan ataupun pengikut-pengikut yang ditinggalkan, sehingga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, menimbulkan reaksi pro dan kontra antara pengikutnya Ustadz Yazid Jawas dengan warga Nahdien. Maka saya akan menggunakan nasihat yang disampaikan oleh Buya Yahya. Nah, apa nasihat yang disampaikan oleh Buya Yahya? Bahwa ketika ada seorang yang di luar Islam, non-Islam, nah ini konteksnya non-Islam, meninggal dunia, kemudian
tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka kita mempunyai kewajiban untuk mengurusnya. Akan tetapi ketika sampai pada sesi upacara pelaksanaan, mungkin doa-doanya atau upacara-upacara sebelum pemakaman yang di situ berisi doa-doa selain kepada Allah, maka kita tidak perlu ikut di situ. Nah, bercermin dari sini, maka untuk kejadian Ustadz Yazid Jawas ini, karena memang semasa hidupnya beliau selalu mengatakan bahwa doa yang diucapkan oleh kita selain anak atau darah daging daripada si mayit tersebut, maka doanya tidak sampai. Maka kita tidak perlu mendoakan. Kita tidak perlu mendoakan Ustadz Yazid Jawas karena dianggap doa-doa kita itu tidak sampai kepada si mayit atau jenazah. Akan tetapi, kalaupun kita tidak mendoakan Ustadz Yazid Jawas, maka kita juga tidak boleh mencemooh, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati keluarga yang ditinggalkan ataupun pengikut-pengikut yang ditinggalkan. Nah, maka tadi saya bilang saya tidak akan membahas secara dalil karena dalilnya sudah disampaikan kepada disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Dari dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli, bahwa kita tidak perlu datang kepada kaum kufar, kaum Khawarij, kaum yang semasa hidupnya selalu melakukan pekerjaan bid'ah atau ahli bid'ah. Nah, untuk perkara Ustadz Yazid Jawas ini sendiri, apakah tergolong ke dalam kategori dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli atau tidak, kita kan tidak tahu. Kalau toh itu nyata-nyata Ustadz Yazid Al-Jawas ini merupakan sosok yang tergolong dari dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli, maka kita tidak boleh datang, kita tidak boleh mendoakan, kita tidak boleh mengurusi jenazahnya. Akan tetapi kalau semasa hidupnya Ustadz Yazid Jawas ini melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, maka dalil tersebut gugur untuk Ustadz Yazid Jawas. Jadi saya tidak bisa panjang lebar menjelaskan masalah dalil tersebut. Akan tetapi saya sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang setiap harinya berinteraksi dengan orang lain, walaupun itu beda agama, beda akidah, beda keyakinan, atau beda manhaj, selaku kita di dalam melakukan interaksi sosial, maka kita harus memiliki rasa empati, rasa simpati, rasa toleransi, sehingga untuk dalil tersebut tidak perlu kita sampaikan di saat-saat dalam keadaan duka. Bahkan di dalam Islam itu, ketika kita perang dengan orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita berperang dengan mereka, dan orang kafir tersebut sudah tidak berdaya, ya,
maka tidak boleh kita membunuhnya. Ketika dia sudah tidak berdaya, dia sudah menyerah, maka tidak boleh kita membunuhnya. Maka dari itu, ketika ada golongan yang dianggap menyimpang daripada golongan kita, dan itu pun sudah meninggal dunia, maka sangat tidak elok bila kita melontarkan kata-kata yang tidak baik. Urusan kemuliaan itu hanya Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan seperti itu. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi saya tidak bisa menjustis bahwa si Ustadz Yasin Al-Jawas ini merupakan orang yang sesat, atau orang yang tidak pantas kita doakan, orang yang tidak pantas kita ziarahi. Saya tidak bisa menjustis seperti itu. Jadi saudaraku, sekali lagi saya berpesan, kita ini hidup di dalam bangsa yang beraneka ragam. Makanya semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 45 dan berasaskan Pancasila. Jadi untuk menjaga kondusivitas kita sebagai warga negara Indonesia, maka apabila ada perbedaan di dalam akidah kita, agama kita, terus suku, ras, kelompok dan lain sebagainya, maka kita janganlah membuat statement-statement yang sekiranya melukai perasaan daripada kelompok-kelompok yang di luar kelompok kita. Seperti itu. Jadi kalau bertanya hal ini kepada saya, maka akan saya jawab secara sosial seperti yang tadi saya ungkapkan. Bahkan ketika ada orang yang nyata-nyata di luar Islam, orang non-Islam, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama atau kepercayaan yang lainnya, ketika kita bertetangga dengan mereka, maka kita sangat wajib untuk menghormati, sangat wajib untuk mengurus jenazahnya ketika tidak ada keluarga daripada jenazah itu yang mengurusnya. Kita wajib mengurus sampai dikubur. Ya, tapi tidak perlu kita sholatkan kalau itu memang di luar agama kita, agama Islam. Terus tidak perlu kita untuk mendoakan, cukup kita memandikan, mengkafankan, lalu memakamkan. Jadi seperti itu saudara-saudaraku. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga, hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita, di dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat. Kita tetap istiqomah melakukan hal-hal kebaikan dengan siapapun. Kita tetap istiqomah tidak memandang, tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan di antara kita semua, karena kita ini hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai macam ras, dan itulah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita
sebagai bangsa Indonesia. Mari kita jaga kemajemukan yang ada di negara ini dengan tidak mencari kesalahan-kesalahan, perbedaan-perbedaan, ataupun budaya-budaya yang mungkin berbeda dengan kita. Kita semuanya wajib menghormati itu semua. Ya, demikian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang terakhir, jangan panggil saya Ustadz, jangan panggil saya Kiai, jangan panggil saya ulama, ya. Karena kapasitas ilmu saya belum bisa untuk dikategorikan sebagai ulama atau ustadz ataupun penceramah. Terus terang, bicara saja saya masih gelagapan karena saya itu orangnya biasa bergaul dengan teman-teman memakai bahasa daerah. Makanya ketika menggunakan bahasa Indonesia ini saya agak gelagapan. Kadang saya tahu apa yang ingin saya ucapkan, tapi itu tidak bisa keluar. Seperti itu saudara-saudaraku, mohon dimaklumi, saya akan lebih belajar lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun tutur kata yang tidak terstruktur, karena saya bukan penceramah. Saya hanya ingin mengungkapkan apa yang ada, yang menjadi unek-unek di hati saya ini saya katakan. Terus saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin di lingkungan saya ini masih banyak teman-teman atau saudara-saudaraku yang tidak menggunakan media sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.